5, 4, 3, 2, 1. Halo, apa kabar semuanya? Kita berjumpa lagi di materi kita minggu ini. Materi minggu ini adalah looping dengan topik while do. Nah, pastinya anak-anak bertanya, apa sih itu while do? Apa saja yang mau dipelajari di while do? Nah, jika anak-anak mau tahu jawabannya, mari kita lihat video berikut ini. Perhatikan contoh perulangan dengan menggunakan while do, di mana program di dalam Pascal pastinya diawali dengan judul program yang diawali dengan program lalu diikuti nama programnya. Contoh di sini judulnya kita buat perulangan dan diakhiri dengan titik koma. Lalu pendeklarasian diikuti dengan uses CRT untuk standar input output, jangan lupa menggunakan titik koma di belakang. Nah, lalu variabel. Setelah siap variabel, kita masuk ke badan program yang diawali dengan begin dan diakhiri dengan n titik. Nah, ingat di dalam perulangan while do akan dikerjakan selama perulangan itu bernilai benar. Tapi jika perulangan itu sudah salah, maka dia akan berakhir dan masuk ke n titik. Dan di dalam perulangan, semua perulangan harus bertipe integer. Masih ingat kan nak ya? Semua perulangan bertipe integer. Nah, sebuah variabel kita ciptakan satu variabel x dengan tipe datanya integer. Lalu, setiap perulangan harus kita tahu dulu nilai awalnya dan kita tahu nilai akhir. Dari mana mulai dan di mana berakhir. Nilai si x kita mulai dari 1 dan diakhiri dengan titik koma. Ingat, operator penghubung diikuti dengan titik 2 sama dengan. Nah, masuk kita ke bentuk umum daripada while do. While kondisi do. While kondisi yang dikerjakan do. Apa kondisi yang dikerjakan? Yaitu nilai akhirnya sampai di mana mau dikerjakan. Si x-nya lebih kecil sama dengan 10. Artinya si x-nya itu akan dikerjakan selama dia masih benar, di mana x-nya itu dimulai dari 1 sampai dia nanti memenuhi lebih kecil sama dengan 10. Nah, bisa saja kita buat lebih kecil 10. Berarti nanti kalau dia lebih kecil dari 10, dia akan mengerjakan dari 1 sampai 9. Kalau kita buat sama dengan, berarti dia dari 1 sampai dengan 10. Nah, setelah kita lakukan perulangan, maka kita cetak hasil diapit dengan begin n titik koma. Siapa yang mau kita kerjakan? Nilai si x dari 1 sampai lebih kecil 10. Maka mencetak, masih ingat kan nak ya? Write ln. Nilai siapa yang mau kita kerjakan? Nilai si x. Maka kita buat di sini x. Nilai si x akan kita kerjakan, kita cetak mulai dari 1 sampai dengan lebih kecil 10. Nah, jika ini kita compile, maka yang dicetak nanti hasilnya tidak akan berhenti. Kenapa dia tidak berhenti? Kita tes. Kita jalankan programnya. Ini sudah benar, tapi hasilnya tidak akan berhenti. Kita lihat. Nah, perhatikan dia mencetak angka 1 terus. Angka 1 terus ya. Nah, kenapa seperti itu, Miss? Kita perhatikan di sini.
Pada saat X-nya dimulai 1, dia diuji. Apakah 1 itu lebih kecil dari 10? Jika dia tadi bernilai benar dikerjakan benar. 1 itu lebih kecil dari 10, kerjakan. Apa yang dikerjakan? Dicetaknya angka 1. Nah, setelah itu dia naik lagi ke atas. Nilainya 1, diuji lagi. Apakah 1 lebih kecil 10? Ya, kerjakan, dicetak lagi 1. Seterusnya, tidak berhenti. Sampai kapan dia berhenti? Nah, dia tidak tahu kapan dia berhenti, karena dia terus nilainya 1. Ya, 1 itu selama dia di bawah 10 dia dicetak, karena dia bernilai benar. Nah, angka 1 tetap dia lebih kecil dari 10, makanya dicetaknya terus, tidak berhenti mencetak angka 1. Nah, terus mau masuk ke angka 2 bagaimana? Nah, kita perhatikan. Angka 2 akan dikerjakan pada saat X-nya bernilai 1. Untuk masuk dia kedua, maka nilai si X itu titik 2 sama dengan X bertambah 1. Diakhiri dengan titik koma. Nah, apa fungsi rumus berikut ini? Fungsi rumus ini setiap melakukan perulangan akan bertambah 1 untuk melanjutkan yang berikutnya. Kita lihat contohnya. Pada saat X1 dia tanya, apakah 1 kecil 10? Ya, kerjakan, dicetak angka 1. Setelah dicetak angka 1, turun ke bawah karena terstruktur ya. Nah, X-nya 1 ditambahkan 1 jadi 2. Nah, dia uji, kembali ke perulangan uji. Apakah 2 lebih kecil 10? Tentunya anak-anak tahu ya. Ya. Jika ya, kerjakan, dicetaknya angka 2. Nah, turun lagi dia ke bawah. 2 ditambah 1, 3. Naik lagi ke atas. Tanya, apakah 3 lebih kecil 10? Ya, kerjakan, cetak 3. Lakukan terus, tambahkan lagi terus. Selama dia bernilai benar dicetak. Jika dia sudah bernilai salah, berhenti. Kapan dia salah? Kita perhatikan. Kita anggap dia sudah sampai ke 9. 9 ditambah 1, 10. Dia tanya, apakah 10 itu lebih kecil 10? Anak-anak, 10 lebih kecil 10? Tidak. Nah, karena dia jawabannya salah, pencetakan berhenti. Lalu program kemana perginya? Program akan menuju ke titik berakhir. Kita lihat hasilnya. Nih, perhatikan hasil setelah kita buat penambahannya, maka nilainya dari 1 sampai dengan 9. Miss, kenapa tidak cetak angka 10? Ya, karena 10 itu bukan lebih kecil dari 10. Maka dia salah pada saat di angka 10. Sehingga hasil dicetak 1 sampai dengan 9. Nah, perhatikan lagi. Miss, hanya sampai 9 aja bisa mencetak. Tidak, sampai nilai akhir berapa kita buat di sini. Jika misalkan nilai akhirnya kita buat 100, maka nanti yang dicetak adalah 99. Yang dicetak 99. Perhatikan hasilnya nih. Dari 1 sampai dengan 99. Nih lihat. Nih. Dari 1 sampai dengan 99. Ini hasil. Kenapa Miss gak dicetak angka 100? Karena 100 itu bukan lebih kecil dari 100. Kalau mau cetak sampai 100 bagaimana? Kita bisa cukup tambahkan 101 atau buat sama dengan.
Karena 100 lebih kecil sama dengan 100. Maka kalau kita compile ini, hasilnya adalah dari 1 sampai dengan 100. Paham anak-anak ya di sini ya? Nah, berikutnya, kalau misalkan kita mau buat bilangan deretnya dari 1, 2, lalu kita tambahkan lagi 3 dan seterusnya. Berarti dia deretnya bertambah 1. Bagaimana kalau bilangan deretnya itu bertambah 2? Berarti dia 1, 3, 5 dan seterusnya. Maka di proses akan kita lakukan 1 diganti jadi 2. Berarti nanti saat kita compile hasilnya ini, setiap langkah bertambah 2. Perhatikan output berikut ini. Nah, saat X-nya 1 dia tanya apakah X-nya lebih kecil sama 100? Ya, dikerjakan 1. Nih, cetak 1. Nah, turun ke bawah. X-nya tadi 1. 1 ditambah 2, 3. Dia tanya apakah 3 kecil dari 10? Iya. Maka dicetak angka 3 selanjutnya sampai dia bernilai lebih kecil sama dengan 100. Sampai di mana dia? Nilainya 99. Nah, kita lihat kembali. Kalau dia bertambah 3, berapa hasilnya? Kalau dia bertambah 3, berarti dia di sini X-nya ditambahkan dengan 3. Pada saat X1 dicetak angka 1, saat X-nya bertambah dengan 3, 4. Berarti 1 tambah 3, 4. Maka dia nanti akan mencetak 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Kita lihat outputnya. Setiap langkah akan bertambah dengan 3. Nah, bilangan deretnya bertambah 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Miss, kalau saya mau membuat pangkat bagaimana? Nah, cukup gampang. Misalkan X dikalikan dengan X. X dikalikan dengan X. Pada saat X-nya 1, diuji, dicetak 1. 1 kali 1, 1. Dia tanya lagi. Nah, gimana kalau kita buat nilai awalnya 2? Nah, perhatikan. Kita cek hasilnya, outputnya, perhatikan di sini. Nah, lihat. Pada saat X-nya 2 dia tanya apakah X-nya lebih kecil sama dengan 100? Ya, cetak angka 2, turun ke bawah. 2 kali 2, 4. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 100? Ya, cetak angka 4, turun ke bawah. 4 dikali 4, 16. Apakah 16 lebih kecil sama dengan 100? Ya, cetak 16. Turun ke bawah. 16 dikali 16. Berapa nak? Nah, sekian. Nah, apakah sekian lebih kecil sama dengan 100? Tidak berhenti. Maka jawabannya adalah 2, 4, 16. Nah, itu dia dengan perulangan while do. Masih banyak yang mau harus kita bahas di sini. Nah, tapi untuk yang menjadi dasar daripada while do, inilah dia. Ingat, selama dia benar dikerjakan. Jika dia sudah salah, program kita berhenti dan mengarah ke end titik, berakhir, tutup program, pekerjaan execute-nya berakhir di situ. Karena apa? Karena si while sudah bernilai salah. Demikian materi kita untuk minggu ini. Miss ingatkan anak-anak tetap jaga kesehatan dan tekun belajar. I'm an icon, man, and my girl about a 10.